Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 8, Bapak Umar Panuju dengan Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 8. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMP Negeri 8, serta bapak-bapak yang telah ikut menghadiri acara hari ini, dan teman-teman saya yang purna tugas. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelepasan kami purna tugas. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah mempersiapkan acara ini sehingga pada pagi ini kita dapat dengan gembira, senang hati berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa terima kasih kepada Bapak dan Ibu panitia yang sudah capek mempersiapkan acara ini sehingga kami dapat berada di tempat ini dengan nyaman. Bapak dan Ibu, saya ngajar di SMP 8 itu mulai tahun 2015. Jadi saya 6 tahun Bapak Ibu di SMP Negeri 8, tapi saya rasanya di SMP 8 itu yang paling membahagiakan bagi saya, Pak. Saya penempatan pertama itu SMK, Pak. Saya bercerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya pertama kali ngajar itu ditempatkan Bapak Ibu karena dulu saya ngambil ikatan dinas yang TID dulu, Pak. Ditempatkan ke Tegal Selawi. Tapi ternyata hidup saya itu, Pak, diawali saya nangis, Pak. Berangkat ke Tegal itu saya nangis, Pak. Saya dari Medan loh, Pak, Pematang Siantar, diberangkatkan ke Selawi itu saya nangis, Pak. Tapi ternyata apa semua yang kita jalani itu ternyata diakhiri dengan bahagia, Pak. Dari Tegal SMK saya berangkat ke Jakarta. Saya pindah setelah 4 tahun di sana, Pak. Jadi saya sedikit-sedikit itu bisa, Pak, bahasa Jawa. Kemudian saya pindah ke SMA 1, Pak, yang di Budi Utomo. Saya mengajar di sana selama 21 tahun. Kemudian ada program pemerintah yang dimutasi itu, Pak. Sayalah gelombang pertama yang dipindahkan. Itu pun saya dengan berat hati juga. Teman-teman ada yang nggak mau. Saya nangis juga, Pak. Saya dipindahkan ke SMK 8. Di SMK 8, saya pindah tahun 2012. Tahun 2013 ada kurikulum baru, Pak. Ternyata kurikulum baru itu tidak ada IPA. Di SMK itu IPA itu dihapus, Pak. Saya jurusannya sebenarnya biologi, Pak. Tapi di SMK kan nggak ada biologi, adanya IPA. Kemudian tahun 2013 ada kurikulum baru. Saya nggak ada jam, Pak. Hanya tinggal menghabiskan yang kelas 11 dengan kelas 12. Saya jalani sampai akhirnya tahun 2015. 2015 mau nggak mau saya harus pindah. Cari SMA. Saya mau kembali, Pak, ke SMA. Nggak ada, nggak dapat, semua penuh. SMK itu hanya SMK yang pariwisata. Nggak ada juga, penuh semua. Saya menjalani sekolah itu satu persatu. Saya pada waktu penempatan gak mencari kerja, Pak. Saya tidak pernah ngelamar kerja. Tapi setelah saya golongan 4A 15 tahun, Pak. 4A 15 tahun, saya harus ngelamar kerja. Bagaimana saya nggak nangis? Saya nangis, Pak, kalau saya berangkat nggak dapat, saya pulang saya nangis. SMP 8 ini adalah sekolah yang ke-10, Pak, yang saya datangi. Bagaimana saya nggak nangis, Pak? Setiap pulang nggak dapat, berangkat lagi pulang nggak dapat. Yang ke-10, makanya pada waktu saya diterima oleh Pak Asril, saya senang sekali. Saya pegang, Pak, tangannya. Saya bilang, Pak, Bapak kok baik banget. Loh, Bapak itu heran, loh, kenapa, Bu? Hanya Bapak yang terima saya, 9 sekolah tidak menerima saya. Malah saya pernah, Pak, ngelamar ke sekolah itu, saya mau keluar dari sekolah, saya nggak bisa melihat pintu pagar. Semua saya lihat tertutup.
Saya balik lagi ke kepala sekolahnya, saya tanya, Pak, pagarnya mana? Pintunya mana? Saya dibawa Pak keluar, itu loh Bu pintunya. Karena saya, Pak, otak saya ini udah penuh. Akhirnya saya diterima di SMP 8. Mula-mula saya lihat juga, aduh kok anak-anaknya begini, kok kecil-kecil, dan semua dilaporkan Pak, anak SMP itu dilaporkan semua. Dia bilang, Bu, pensil saya diambil. Aduh, saya pikir kenapa anak ini pensil aja dilaporkan sama saya, karena saya diajar ngajar di SLTA. Kok anak ini kecil-kecil? Bu, saya dipukul, Bu, saya pensil saya diambil. Aduh, kok kenapa anak ini begini? Tapi setelah saya jalani, oh ternyata justru di SMP itu paling enak Bapak Ibu, paling enak di SMP itu. Saya yang sudah menjalani SMA, SMK, paling enak di SMP. Anaknya kecil-kecil, materinya nggak terlalu dalam Bapak Ibu. Jadi kalau kita kan S1, kita pelajari sedikit, gampang semua, kita bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Materinya dangkal, enak deh pokoknya. Jadi saya di SMP 8 itu bahagia banget Pak. Dan teman menjadi banyak, pindah sana. Jadi Bapak Ibu jangan takut pindah-pindah. Pindah-pindah itu menambah teman, menambah wawasan. Walaupun saya pindah ke SMP 8 itu susah juga Pak, karena kode mata pelajaran saya beda Pak. Di SMA saya kodenya IPA, biologi. Di SMP saya kodenya IPA, beda Pak. Saya urus sampai ke menteri Pak. Saya pergi ke kementerian, saya udah tanya mana kantornya menteri. Kalau saya tidak selesai, saya akan ke menteri Pak. Akhirnya ada kebijaksanaan kalau sertifikasinya itu tahun 2008, boleh tidak usah harus ulang sertifikasi. Jadi Bapak Ibu ngajar itu ternyata sangat bahagia. Jadi kalau ada sedikit-sedikit kesulitan, itu namanya dinamika pekerjaan. Bahagia Bapak Ibu, kerja itu bahagia, ngajar. Bergaul dengan anak-anak kecil itu membuat kita muda, karena kita bergaulnya dengan yang muda-muda, jadi kita ikut bahagia. Jadi Bapak Ibu nikmati bekerja. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 8 dan Pak Umar Panuju beserta Ibu, yang terhormat Wakil Kepala SMP 8 dan stafnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, pegawai karyawan SMP 8 yang saya hormati. Pertama, puji syukur semoga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai acara setelah acara ini mudah-mudahan sampai ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu, saya cuma barangkali di sini dikasih kesempatan pada Bapak Ibu panitia. Terima kasih saya dapat undangan kemarin, tapi jadi timbul pertanyaan saya. Sekarang saya datang berarti undangan, kalau nggak diundang tapi kan masih boleh Bu ke SMP 8 Bu ya Pak ya. Kenapa saya gitu? Saya barangkali tadi Bu Betty, saya cuma mau cerita di sini. Bu Betty cerita tadi selama 6 tahun di SMP 8. Bu Rosinta. Bu Rosinta, mohon maaf. Saya juga kepengen cerita saja Pak. Saya kalau Bu Rosinta tadi 6 tahun sekian bulan ya Bu, saya sih lebih sedikit. Saya alhamdulillah di SMP 8 kayaknya paling sedikit, paling sebentar, karena hanya 41 tahun 3 bulan 29 hari selama tugas di SMP Negeri 8. Maaf. Jadi kalau saya diundang di sini dilepas, kayaknya batin saya kok masih ini Pak, karena kayaknya badan saya sudah di SMP 8, sudah ini. Saya lihat-lihat dari tadi sini itu yang yang bareng-bareng masuk dengan saya itu sebenarnya nyaris nggak kelihatan semua Pak. Jadi saya alhamdulillah, tapi ini kawan-kawan kita justru yang banyak
dorong saya, ngasih semangat saya, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ada di tempat ini terutamanya. Saya masuk ke SMP 8, saya masih ingat betul Pak, karena diperingati se-Indonesia Pak. Sehingga saya masuk ke 8 saat itu persis pagi-pagi jam 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1980. Itu pertama kali saya menginjakan kaki di pekarangan Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 Pak. Di situ masuk nggak ada yang kenal Pak. Yang saya cari orang yang saya kenal satu, begitu ketemu malah ditanya, kamu anaknya siapa? Saya harus ditanya, harus nyebut bapak saya dan ibu saya. Di situ baru saya sebutkan saya anaknya ini baru, oh iya kamu sini. Apa saya salah masuk katanya? Enggak katanya. Di situ saya sebenarnya itu saya kan maaf Bu, dia cerita nyinggung perasaan Bu Is ini ada Pak Umar, Pak Hacim selaku atasan langsung saya. Terima kasih Pak atas bimbingannya, atas dukungannya terhadap saya hingga saya sampai finish ke purna tugas dengan sehat. Kalau baik belum tentu baik Pak. Saya tadi dengan sehat, alhamdulillah, insya Allah saya melaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut saya Pak, sesuai dengan kemampuan saya. Kalau yang saya rasakan baik belum tentu kemampuan saya nyampe belum tentu baik. Tetapi menurut saya itu sesuai dengan kemampuan saya sudah saya laksanakan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Pak Lis, saya mohon maaf secara pribadi, saya suka barangkali mengecewakan Pak Lis. Mohon maaf kepada kawan saya yang paling saya repotkan kadang-kadang, Mas Surya, mohon maafkan saya pada semuanya, nggak saya sebut satu-satu. Intinya saya berdiri minta maaf selama perjalanan saya tugas di SMP 8. Mungkin banyak perilaku saya yang kurang baik atau apa, itu baik yang saya sengaja maupun tidak, saya benar-benar minta dimaafkan Pak. Nah kembali, kalau walaupun sekarang saya diundang, tapi kan tetap silaturahmi saya mudah-mudahan Pak, karena SMP 8 itu kayaknya bagian dari badan saya Pak. Jadi kadang-kadang kangen Pak. Ini juga berapa yang ke saya masih begitu Pak. Bukan berarti saya tidak mau lepas dari SMP 8, tapi itulah kondisinya. Kalau tadi disebut Bu Rosinta 6 tahun saja sangat bahagia, paling bahagia kan. Apalagi saya Pak 41 tahun sekian gitu. Kayak itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bu Erni, terima kasih atas dukungannya selama ini. Karena Bu Erni sering ngasih ilmu pada saya, terima kasih. Yang lain juga, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sarpin atas sambutan kesan yang sudah selama 41 tahun di SMP Negeri 8. Sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Hacim Rusdian. Kepada Bapak Hacim Rusdian kami persilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Umar yang telah memberikan penghormatan kepada saya. Hari ini saya diundang dalam rangka pelepasan purna tugas. Sini temanya, waktu itu saya tanya ke Pak Umar, Pak, kira-kira temanya apa? Wah, bebas saja. Makanya nanti saya mau surat juga bebas saja Pak. Yang penting bisa menghibur Pak ya, yang berkaitan dengan SMP 8. Yang baik kan kalau soal cerita pribadi itu mungkin kalau ditulis dalam buku, wah mungkin
nggak terhingga ya. Karena saya tugas itu dari tahun bulan Maret tahun 1982. Jadi masa kerja saya di SK terakhir 39 tahun 9 bulan. Jadi hampir 40 tahun ya. Mungkin kalau dengan honornya sih ada kali 40 tahun Pak ya. Jadi itu ya waktu yang cukup ya nggak sebentar ya. Itu mungkin kalau kita pahit getirnya itu udah saya alami ya. Namanya dulu PNS itu kan orang pada nggak mau jadi PNS. Tapi saya terus terang aja dulu waktu saya lulus SMP tahun 80, kemudian saya kerja di restoran di Senen. Itu gaji saya sudah seminggu aja 20.000 Pak. Nah, cuman kemudian ada tetangga saya nawarin, Pak mau nggak honor di sekolah. Tapi saya kan mengingat masa depan ya. Kalau PNS itu kan dijamin ya sampai meninggal, sampai tua. Tapi saya terima tawarnya. Waktu itu saya honor di SMP 195. Ternyata saya biasa terima di restoran itu biasa 20.000, makan udah dapat, udah bersih gitu. Ditawarin di sekolahan cuma 3.000 per bulan itu. Tapi ya, saya sih tetap aja, namanya perjuangan ya, kita bisa terasa hasilnya sekarang ini. Jadi berkat kesabaran, ketelatenan dan keuletan saya sampai ya macam-macam saya lakukan ya. Namanya di DKI kalau kita nggak bisa memanfaatkan peluang, wah itu kita bisa kelaparan. Tapi kalau orang nggak bisa memanfaatkan peluang, itu bodoh kalau saya. Di Jakarta ini apapun bisa dijadikan uang. Yang penting kita ada kemauan, ada ada motivasi. Itu yang selama ini saya lakukan Pak. Sampai saya juga pernah bawa narik bajai 10 tahun Pak, dari tahun 92 sampai 2002. Nah itu untuk menutupi kekurangan waktu saya mengambil rumah di Tambun. Nah itu uang muka 2 juta tahun 94, cicilannya 90.000. Tapi gaji saya waktu itu masih 60.000, jadi masih kurang. Nah gimana caranya supaya ketutup, dapur ngebul, cicilan rumah tertutup. Ya mau nggak mau ya, saya di Jakarta ini banyak peluang Pak kalau kita mau. Nah itu yang saya lakukan. Nah, untuk itu mungkin saya sudah seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Rosinta, bahwa kalau kita pindah tugas kemanapun, kita jangan takut. Saya sudah 8 kali Pak di SMP, sampai di SMP 8 itu 8 kali rotasi. Ke-9 sama di SMP 38, itu PLT ya. Sampai sekarang belum ada gantinya. Ada PLT-nya dari 181 Pak Mas. Nah jadi kalau kita dirotasi nggak usah takut, malah kita jadi banyak teman, kata Bu Rosinta Ibu ya. Kita jadi banyak wawasan, jadi banyak silaturahmi. Nah itulah yang saya rasakan sekarang. Jadi kalau diurut-urut dari pertama SMP 195, terus di SMP 76, di SMP 15, SMP 172, saya masih apa ya, dari SMP 15 saya ditarik di Dinas Pendidikan Dasar. Waktu itu kepala dinasnya Bu Silviana Murni. Nah kemudian dari Bu Silviana Murni ada merger, jadi dulu tuh ada di DKI ini ada 2 dinas, Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi. Itu kepala dinasnya ada 2 di DKI. Cuman di DKI aja yang punya 2 kepala dinas. Kemudian dilebur jadi 1 Dinas Pendidikan Provinsi DKI yang sekarang di Gatot Subroto. Nah kemudian saya dipindahkan lagi ke Gatot Subroto di bagian kepegawaian. Nah, tapi karena rumah saya jauh, saya minta pindah lagi. Nah, dikabulkan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur, di Wali Kota Jakarta Timur. Nah setelah itu ada lelang pada zaman Pak Ahok, lelang jabatan. Nah saya ikut spekulasi aja kalau diterima syukur, kalau enggak ya itu berpengalaman. Dan alhamdulillah saya jadi kasatgas di SMP 8. Nah di SMP 8 ini unik sekali Pak, baru saya tugas 2 hari sudah kebanjiran segini Pak. Baru 2 hari datang, waduh di ruang T itu udah segini banjir. Ya saya mungkin ibu-ibu udah paham ya, karena lokasi di SMP 8 itu kayak mangkok kayak gini.
Jadi gampang banjir tapi gampang surut. Nah itu jadi mungkin kalau saya ceritakan suka dukanya tuh banyak dari SMP 8 itu. Dari pertama kepala sekolah ya Pak Asril, yaitu alhamdulillah lancar. Kemudian Pak Ibu Widodo, kemudian Bu Luki, dan sekarang yang terakhir ini Pak Umar yang saya salut Pak. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang berani dengan tantangan saya. Nah, dibanding dengan itu ya. Alhamdulillah sukses itu. Sebenarnya terpaksa Pak. Ya. Pak Hacim. Tapi itu anaknya sih ini saya udah komen ke saya, Pak kalau bisa jangan tempat lain, khusus di SMP 8 aja. Malah saya tantangin nanti kalau ada kapan-kapan saya pakai mobil tuh yang motor gede. Kalau Pak Umar berani. Dan kemudian terakhir saya juga kemarin mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya video saya ya. Itu saya atraksi di Jagorawi. Itu tutup mata ya dari Jagorawi dari Jakarta sampai Cisarua. Itu pesertanya apa lansia. Karena itu alumni dari SMA 22. Nah, pertama saya tawarin, mau nggak kalau sambil saya ambil konten nih. Pertama saya takut, tapi pengen coba juga. Alhamdulillah berhasil. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ada berita. Itu ada pemotor yang bikin konten itu di jalan tol. Ya jelas saja tangkep ya, karena motor itu kan nggak boleh di jalan tol. Kemudian yang tim saya tuh pasti buru-buru tuh videonya dihapus, katanya nggak boleh bikin konten di jalan tol. Saya bilang jangan takut, saya kan pakai mobil. Polisi nggak ada yang tahu, saya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aman Bang, nggak ada apa-apa. Dan subscribe saya udah lumayan. Nah sekarang udah hampir menuju 1000 lah, mudah-mudahan sukses lah ya. Hampir jauh 760 sekian lah. Ya, mohon bantuannya supaya SMP 8 juga ini terangkat ya dengan YouTuber. Ya mungkin kalau tampilan seperti ini, saya kayaknya belum pensiun Pak. Saya masih semangatnya masih ada. Mudah-mudahan doakan sehat selalu ya. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dan karyawan sekalian mudah-mudahan tetap sehat selalu sehingga tugas-tugas sehari-hari bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sesuai temanya Ya. Sesuai ya. Ya. Nggak rasa pensiun kan? Oh iya, berarti ini sesuai dengan purna tugas, bukan akhir dari aktivitas dan aktivitas. Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih dari kreativitas ya. Ya jadi video-video saya nanti masih banyak belum diupload ya. Nah sekarang ini saya sedang menuju subscribe ke 1000. Nanti setelah itu banyak video kegiatan kita Pak yang di SMP 8. Dulu itu saya simpan di hard disk. Insya Allah nanti ada waktu saya edit, kemudian saya upload ke YouTube itu biar untuk kenang-kenangan sepanjang masa. Karena kalau di YouTube itu kan nggak dihapus ya sampai kapanpun. Ya mungkin saya nggak bisa ngomong panjang lebar ya. Yang jelas itu kalau dibilang suka dukanya dan itu nggak bisa saya kemukakan satu persatu. Jadi udah pasti oke lah di SMP 8. Mudah-mudahan tetap kompak dan kedepannya bisa bekerja sama. Ya, mungkin itu saja Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin selama saya bertugas banyak kesalahan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Begitupun mungkin ada bapak-bapak yang ada salah dengan saya, sekaligus saya maafkan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Hacim Rusdian yang sudah menyampaikan kesan, pesan, serta pengalamannya selama ini. Semoga Bapak Ibu yang bertugas selalu bahagia dan sehat selalu.